Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema, tetapi Allah telah merencanakan demi kebaikan. Didasarkan pada kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakan demi kebaikan, dengan mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Perkataan ini diucapkan Yusuf setelah ayahnya Yakub meninggal. Saudara-saudaranya menjadi takut kepada Yusuf. Mereka berpikir bahwa Yusuf akan membalas dendam atas segala perbuatan mereka di masa lalu, karena mereka telah melakukan hal-hal yang jahat terhadap Yusuf. Bukan hanya iri dan benci, namun mereka telah menjual Yusuf sebagai budak. Bahkan sebelumnya mereka nyaris membunuh Yusuf. Namun sungguh di luar dugaan, Yusuf tidak membalas kejahatan mereka, sekalipun sebenarnya Yusuf punya kuasa dan kesempatan untuk membunuhnya. Bukan hanya mengampuni mereka, Yusuf malah menghibur mereka dan berjanji akan menanggung segala keperluan mereka. Air tuba tidak dibalas dengan air tuba. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, namun dibalas dengan berkat yang dari Allah. Yusuf telah selesai dengan dirinya. Dia melihat masa lalunya, termasuk apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap dirinya, merupakan bagian dari rencana kebaikan atau grand design Allah bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarga dan juga bagi bangsanya. Sehingga Yusuf mampu berkata, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakan demi kebaikan, dengan mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Yusuf melihat rancangan Allah yang indah, sehingga ia mampu mengucapkan kalimat tersebut. Dia percaya apa yang terjadi tidak lepas dari pandangan Allah. Tidak ada yang terjadi di luar izin Allah. Ketika seseorang berjalan di dalam terang firman-Nya, apapun yang terjadi pada akhirnya pasti akan membawa kebaikan baginya. Seperti yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika saat ini kita sedang mengalami kesulitan yang disebabkan oleh orang lain, janganlah membenci pribadi orang tersebut, tapi bencilah perbuatan jahatnya, dan jangan kita melakukan hal yang serupa. Jangan kita mencoba merencanakan yang jahat untuk membalasnya. Percayalah, rancangan Allah pasti indah pada waktunya. Memang tidak mudah dijalaninya. Tetaplah teguh dan yakinlah bahwa Allah tidak mungkin mengecewakan kita. Saudara yang terkasih, mari kita belajar seperti Yusuf, menyadari bahwa ada rancangan Allah yang baik di balik semua peristiwa yang kita hadapi.
Kita juga belajar untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ajarlah kami mengampuni orang yang telah menyakiti kami, yang telah melakukan hal-hal yang jahat kepada kami. Dan ajarlah kami juga dapat melihat rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.